warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita. Saya dari program studi fisioterapi, program pendidikan vokasi Universitas Indonesia. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktik fisioterapi geriatrik, yang mana di video ini saya akan menjelaskan terkait hubungannya efek-efek obat terhadap resiko jatuh. Yang akan kita bahas yaitu obat-obat yang memberikan efek sedatif, hipotensi, bradikardia, dan takikardia. Obat sedatif adalah senyawa yang menimbulkan efek sedasi, yaitu berupa penurunan kepekaan terhadap rangsangan eksternal. Penurunan kepekaan tersebut disebabkan akibat dari penekanan ringan terhadap sistem saraf pusat. Biasanya obat sedatif ini diberikan untuk menekan masalah psikologis pasien, terutama kecemasan yang disebabkan oleh faktor emosi atau ketegangan karena mengidap patologis tertentu. Obat sedatif ini menimbulkan efek rasa kantuk, pusing, linglung yang dapat menyebabkan pasien rentan terhadap kecelakaan jatuh atau resiko jatuh. Berikut ini jenis obat-obat sedatif, yaitu salah satu yang paling umum adalah benzodiazepin. Benzodiazepin ini dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya alprazolam terdiri dari merek dagang alprazolam, atarax, flixitas, dan lain-lain. Kemudian chlordiazepoxid, bentuk obatnya tablet, merek dagangnya Braxidin, Cleat, Clixit, dan lain-lain. Kemudian clobazam, bentuk obatnya masih sama, tablet, kemudian merek dagangnya itu ada Aciblock dan lain-lain. Kemudian lorazepam ini contoh merek dagangnya yaitu Ativan, lorazepam, Loxipas, dan lain-lain. Kemudian diazepam ini yang terdapat di gambar. Kemudian hubungannya efek obat sedatif ini dengan resiko jatuh yaitu karena obat sedatif ini menyebabkan terjadinya penekanan ringan terhadap sistem saraf pusat, sehingga menurunkan kepekaan terhadap kepekaan tubuh terhadap rangsangan eksternal. Akibatnya tubuh menjadi kurang peka terhadap rangsangan eksternal, seperti tanda akannya rintangan yang dapat mengganggu keseimbangan pasien, sehingga tubuh pasien akan menjadi lebih rentan untuk mengalami resiko jatuh atau kecelakaan jatuh. Yang kedua yaitu obat hipotensi. Obat hipotensi atau antihipertensi adalah kelompok obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah akibat hipertensi. Hipertensi yang tidak ditangani dengan benar dapat menimbulkan komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal jantung, hingga gagal ginjal. Ada beberapa golongan obat antihipertensi, tiap golongannya mempunyai cara kerja yang berbeda-beda, tapi sama-sama bisa menurunkan tekanan darah. Dan jenis dan dosis obat ini ditentukan oleh dokter sesuai dengan usia dan kondisi kesehatan pasien, kemudian tingkat keparahan hipertensinya, serta respon tubuh pasien terhadap obat tersebut. Berikut ini adalah jenis-jenis obat hipotensi yang terdiri dari captopril, enalapril, lisinopril, peridopril, dan ramipril. Nah, bentuk obatnya rata-rata itu berbentuk tablet dan ada juga yang kaplet. Nah, merek dagangnya bisa dilihat dari beberapa jenis obat hipotensinya, dan untuk mengetahui dosis dan informasi lebih lanjutnya mengenai obat masing-masing obat, bisa membuka halaman dari masing-masing jenis obat yang ingin diketahui. Hubungannya obat hipotensi dengan resiko jatuh yaitu karena obat hipotensi atau antihipertensi ini dapat menimbulkan efek pening, pusing, lelah, tidak bertenaga, dan rasa kantuk. Nah, efek-efek tersebut itu dapat menyebabkan
keseimbangan tubuh pasien terganggu sehingga pasien dapat beresiko jatuh atau kecelakaan berupa jatuh. Yang ketiga yaitu obat bradikardia. Obat bradikardia ini adalah obat yang digunakan untuk digoxin. Digoxin merupakan obat glikosida jantung yang bekerja dengan cara mempengaruhi beberapa jenis mineral yang penting dalam kerja jantung, yaitu natrium dan kalium. Cara kerjanya ini dapat membantu mengembalikannya irama jantung yang tidak normal dan memperkuat detak jantung. Digoxin ini obatnya itu bisa berbentuk tablet dan suntikan. Nah, di sini ada jenis obat bradikardia yaitu digoxin yang tadi sudah dijelaskan. Pada digoxin ini kategorinya antiaritmia. Bentuknya berupa tablet dan suntik. Nah, untuk contoh obat digoxin tablet ini bisa dilihat pada gambar. Hubungan efek obat bradikardia dengan resiko jatuh yaitu dari digoxin tadi. Digoxin ini menimbulkan efek samping yang sangat serius seperti pusing, pening, pingsan, kemudian sakit kepala yang parah, serta membuat penglihatan pasien menjadi buram dan membuat pasien kebingungan. Nah, efek-efek samping yang serius ini dapat mengganggu aktivitas pasien sehari-hari. Kemudian akan terjadinya adanya gangguan keseimbangan sehingga pasien akan sangat beresiko untuk jatuh. Yang terakhir yaitu obat takikardia. Untuk menangani takikardia, obat yang digunakan adalah obat antiaritmia golongan 2. Obat antiaritmia golongan 2 ini merupakan jenis obat beta blocker. Nah, obat ini bekerja dengan menghalangi stimulasi sistem saraf simpatik ke jantung sehingga mengurangi pengiriman impuls ke jantung. Selain itu, obat ini juga dapat mengurangi tekanan darah yang menghalangi efek hormon epinefrin atau adrenalin sehingga denyut jantung tidak terlalu cepat melebihi angka normal. Kemudian efek samping dari ketika pasien menggunakan obat aritmia ini yaitu susah tidur, kemudian berat badan bertambah, mudah lelah, dan kaki dan tangan akan terasa dingin. Berikut ini adalah jenis obat-obat takikardia atau jenis obat aritmia golongan 2 yang digunakan untuk menangani takikardia, yaitu yang terdiri dari acebutolol, esmolol, propranolol. Nah, obat propranolol ini bisa dilihat pada gambar. Hubungannya antara efek obat takikardia dengan resiko jatuh yaitu adanya obat aritmia ini menimbulkan efek samping yang serius berupa pusing, pening, pingsan, sakit kepala yang parah, dan membuat penglihatan menjadi buram. Nah, efek-efek samping yang serius ini dapat menyebabkan pasien mengalami gangguan keseimbangan saat beraktivitas sehingga hal tersebut meningkatkan resiko jatuh. Jadi itulah penjelasan efek-efek obat serta hubungannya dengan resiko jatuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.